Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajime Maste Watashi no namae wa Ratuzara Alfia desu. Kali ini saya akan mempresentasikan budaya Jepang Sado atau upacara minum teh. Negara Jepang terkenal dengan negara yang cukup banyak peraturan, dan warganya pun sangat teratur. Bahkan untuk minum teh saja ada aturannya loh. Di Jepang terdapat suatu budaya yang sudah cukup terkenal, yang disebut Sado atau upacara minum teh. Ternyata tidak hanya di Indonesia saja yang mempunyai upacara tradisional, di Jepang juga sama. Jadi kayak gimana sih upacara minum teh ala Jepang itu? Padahal kalau dipikir-pikir, kegiatan minum teh itu kan biasa aja, tapi ternyata terdapat filosofi dan makna kehidupan yang tersimpan dari upacara ini. Selain itu, minum teh juga memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh, sehingga budaya ini masih dilestarikan, bahkan sering dilakukan oleh orang Jepang hingga saat ini. Makin penasaran kan tentang upacara Sado ini? Yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Sado atau upacara minum teh adalah upacara tradisional Jepang dalam menyajikan teh untuk tamu. Upacara yang berasal dari Jepang ini memiliki tingkat kerumitan yang terbilang cukup tinggi dalam melaksanakannya. Upacara ini tidak menggunakan teh hitam, melainkan matcha yang merupakan salah satu jenis teh hijau. Upacara minum teh ini merupakan upacara tradisi budaya turun-temurun yang dilakukan Jepang sebelum zaman Edo. Upacara minum teh ini hingga sekarang masih tetap dilestarikan. Upacara ini juga memiliki makna kehidupan yang sangat dalam dan sebuah ajaran tata krama yang baik. Di samping banyaknya manfaat upacara ini dalam bidang kesehatan, upacara minum teh ini berasal dari agama Buddha. Orang Jepang menyebutnya Zen, yang dibawa oleh orang Tiongkok pada abad ke-6. Dari situ, upacara ini terus dilakukan oleh orang Jepang hingga abad ke-12, di mana ditemukannya jenis teh baru matcha, teh yang terbuat dari bubuk teh hijau. Pada abad ke-16, tradisi minum teh ini telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat di Jepang. Sen no Rikyu adalah seorang figur tokoh sejarah dalam upacara minum teh yang paling terkenal dan dihormati di Jepang. Dia memperkenalkan konsep Ichigo Ichie, one time one meeting, sebuah keyakinan bahwa sebuah pertemuan harus dihargai karena pertemuan tersebut belum tentu dapat terulang kembali. Ajarannya menyebabkan perkembangan bentuk-bentuk baru dalam arsitektur, perkebunan, karya seni, dan tentu saja dalam upacara Sado ini. Prinsip-prinsip yang diperkenalkannya yaitu kehormatan, ketenangan, dan kemurnian masih menjadi pusat dalam upacara minum teh hingga sekarang ini. Berarti tradisi ini sudah berumur sangat tua ya, sudah ribuan tahun. Salut deh, meski kemajuan teknologi di Jepang sangat pesat, tapi mereka tidak pernah meninggalkan tradisi budaya mereka. Dengan rasa bangga, mereka selalu melestarikan budayanya dan terus mencoba mengenalkannya ke dunia internasional. Sebagai masyarakat Indonesia, sepertinya kita juga wajib meniru orang Jepang dalam menjaga warisan kebudayaan mereka. Secara, Indonesia juga termasuk negara yang kaya akan budayanya. Upacara minum teh memiliki dua tipe. Yang pertama ada ochakai. Ochakai termasuk upacara minum teh yang bisa dikatakan tidak begitu formal. Orang Jepang cukup sering mengundang teman atau kerabatnya untuk melakukan ochakai sebagai perayaan kelulusan atau keberhasilan. Lalu ada yang disebut dengan chaji. Chaji ini sifatnya sangat formal dan bisa dikatakan sakral. Chaji bisa berlangsung lebih dari 4 jam loh. Sekarang kita akan memasuki pembahasan peralatan dalam upacara minum teh seperti yang terlihat pada gambar. Kegiatan ini memerlukan barang yang tidak sedikit, seperti membuat teh biasa. Apa saja ya peralatan tersebut? Berikut ini peralatan yang biasa dipakai dalam upacara Sado. Sekalian kita belajar kosakata bahasa Jepang juga ya, buat nambah pembendaharaan kosakata. Yang pertama ada hisaku, centong air. Yang kedua chasen, pengaduk teh. Yang ketiga chasaku, sendok teh. Ada natsume, wadah bubuk teh. Ada okama, gentong air. Matcha, bubuk teh hijau. Cawan, mangkuk teh. Selain itu ada kosakata lainnya seperti
Chashitsu, ruangan yang dipakai untuk upacara minum teh. Ada cabana, dekorasi bunga. Kakejiku, hiasan dinding di ruangan upacara. Kaishi, wadah untuk makanan. Kashikiri, alat pemotong okashi atau kue. Koboshi, wadah untuk tempat membasuh bekas teh. Mizushashi, wadah air bersih. Sensu, kipas lipat. Tatami, tikar khas Jepang yang biasanya selalu ada di washitsu, kamar tradisional Jepang. Tamu-tamu akan ditawari cemilan ringan yang biasa disebut kaiseki atau chakaiseki, disertai dengan sake. Kemudian para tamu akan kembali lagi ke pondok tadi sambil menunggu dipanggil lagi oleh tuan rumah. Jika tidak ada cemilan yang disajikan, maka tuan rumah langsung memberikan manisan atau permen. Manisan-manisan ini kemudian dimakan dengan menggunakan kertas khusus yang disebut kaishi, di mana setiap tamu pasti membawanya, masing-masing di dalam dompet atau diselipkan di depan kimono. Tata cara upacara minum teh. Tuan rumah akan melakukan persiapan, mulai dari menata ruangan yang dijadikan sebagai washitsunya, mendekornya agar sesuai dengan tamu yang diundang, menyiapkan semua peralatan sadonya. Tamu biasanya menunggu dulu dan dilarang masuk sampai dipersilakan oleh tuan rumah. Sebelum diperkenankan masuk, para tamu dipersilakan untuk membasuh tangan dan mulut mereka di suatu pembasuhan, seperti wastafel gitu, biasanya terbuat dari batu. Ini bertujuan untuk membersihkan diri dari kotoran-kotoran yang ada di luar. Setiap alat, termasuk mangkuk teh, cawan, pengocok casen, dan sendok teh, casaku, kemudian dibersihkan dengan ritual di hadapan para tamu dengan urutan yang tepat dan dengan gerakan yang telah ditentukan. Ketika ritual pembersihan itu telah selesai dan peralatan telah ditaruh di tempat yang sesuai, tuan rumah mulai menaruh bubuk teh hijau yang sudah ditakar dalam mangkuk. Kemudian air panas akan dituangkan sesuai dengan takaran dan mulai untuk mengaduknya dengan peralatan tadi. Dalam upacara ini jarang sekali percakapan. Mereka lebih banyak diam, para tamu bersantai dan menikmati suasana tenang yang tercipta dari suasana air dan api, aroma dupa dan teh, dan keindahan serta kesederhanaan dari rumah teh dan dekorasi musiman yang sesuai. Terus adapun aturan duduknya dilakukan dengan melipat kaki ke arah belakang. Seorang peracik teh, biasanya tuan rumah, hendaknya memiliki pengetahuan yang baik dalam sado ini, melayani tamu dengan sepenuh hati. Sebelumnya, biasanya tamu akan disuguhkan okashi atau kue. Kemudian si pengracik akan meracik tehnya. Setelah teh dibuat, para tamu diberikan cawan mangkok teh berisi matcha. Dalam upacara minum teh, jenis teh matcha lah yang biasa digunakan. Jenis teh ini juga dikenal dengan khasiatnya yang sangat banyak untuk kesehatan. Kemudian, sang tamu menerima mangkok tehnya. Sebelum meminumnya, terlebih dahulu tamu akan memberi penghormatan kepada tuan rumah dan teh yang telah dibuatnya dengan membungkukkan badan sambil mengucapkan "Otemae chodai itashimasu", lalu meletakkannya di telapak tangan kiri, sedangkan tangan kanannya memutar mangkok sebanyak 180 derajat searah jarum jam dalam 2 putaran, baru meminum tehnya. Jika sudah habis, sang tamu akan melap cangkirnya dengan tangan kanannya, lalu memutar cangkirnya lagi ke arah yang berlawanan, kemudian menyerahkannya kepada tuan rumah dan sekali lagi memberi ucapan terima kasih kepada tuan rumah atas hidangan yang telah disajikan. Jika teh yang kental koicha telah disajikan, tuan rumah kadang-kadang akan menyajikan teh yang kadarnya lebih ringan, usuicha, yang disajikan dengan cara yang sama. Dalam beberapa ritual, hanya teh koicha atau usuicha saja yang disajikan. Upacara minum teh di Jepang banyak mengandung makna kehidupan. Setiap prosesi yang ada dalam upacara minum teh di Jepang mengandung setiap makna. Prosesi saling memberi hormat antara tamu dan penerima tamu yang bermakna saling menghormati, dan setiap orang harus menghormati tamu. Prosesi pemberian kue manis atau okashi yang mana harus dihabiskan oleh tamu merupakan bentuk penghargaan dari
tuan rumah untuk menjamu tamu, dan tamu yang mendapat kue okashi harus menghabiskannya sebagai rasa syukur atas pemberian tamu juga banyak syukur akan pemberian tamu juga sebagai bentuk penghormatan. Pada saat membuat teh, setiap gerakan yang dilakukan sangat hati-hati dan penuh kesabaran, dan tidak boleh tergesa-gesa. Hal ini bermakna seseorang harus melakukan sesuatu secara hati-hati dan sabar. Meminum teh pun tidak bisa sembarangan. Mangkuk teh yang disajikan diletakkan dengan sangat hati-hati karena yang menyajikan harus memastikan bahwa motif terbaik dari mangkuk tersebut harus menghadap ke arah tamu. Karena itu adalah sisi yang paling baik, maka tidak sopan pula bagi tamu untuk meminum langsung dari sisi tersebut. Jadi, peminum teh juga harus memutar mangkuk teh agar posisi motif menghadap tuan rumah sebagai tanda terima kasih dan menghormati. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.